Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Kadek Gita Sari Cahyanti, Umar Bintang Rosta Dewi, Nur Ayu Yuliasi, dan Atrafa Riza. Di sini kami membahas tentang harga pokok makanan dan minuman, persentase harga pokok cost percentage, PP makanan dan minuman atau food costing, dan harga jual. Yang pertama kami membahas tentang harga pokok makanan dan minuman. Harga pokok atau food and beverage cost adalah suatu patokan atau ukuran bagi manajemen atau pemilik hotel tersebut untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh manajemen atau pemilik hotel tersebut. Harga pokok makanan dan minuman adalah harga semua bahan makanan yang digunakan untuk memproduksi suatu jenis makanan. Harga pokok langsung dikompensasikan pada penjualan makanan yang terjadi. Biaya-biaya lain seperti biaya tenaga kerja tidak dibebankan pada perhitungan pokok makanan dan minuman. Yang pertama, standar harga pokok makanan atau standar food cost. Standar cost percentage untuk makanan ditetapkan antara 30 sampai 35%. Tapi di kenyataannya, manajemen atau pemilik hotel di Indonesia sering menetapkan harganya yaitu di 35%. Ditetapkan harga persentase sebesar 35 ini adalah hubungan dengan kualitas bahan makanan yang ada di Indonesia. Yang kedua, standar harga pokok minuman atau standar beverage cost. Standar cost percentage untuk minuman pada umumnya antara 20 sampai 25%. Namun pada nyatanya di hotel dan restoran menetapkan food percentage di 21%. Hal ini dapat diartikan bahwa keuntungan hasil dari penjualan minuman akan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan hasil penjualan dari makanan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komamita Rosita Dewi dengan NIM 270211011. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya mengenai presentase harga pokok atau cost percentage atau persentase biaya. Nah, presentase harga pokok cost percentage ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada potential cost, yang kedua ada actual cost, yang ketiga ada standar 35%, dan yang keempat ada harga pokok di atas standar. Nah, yang pertama ada potential cost. Potential cost adalah biaya atau harga pokok makanan dan minuman yang dibuat sesuai dengan resep yang baku dan telah ditetapkan dan dapat dinyatakan dalam bentuk nilai atau cash atau banknote, misalnya dalam bentuk uang rupiah, dolar, pound sterling, dan lain-lainnya, maupun dalam bentuk persentase cost atau biaya. Yang kedua ada actual cost. Cara paling mudah mencari actual cost adalah mencari hasil dari food percentage atau persentase makanan dilakukan dengan membagi harga pokok makanan per porsi dengan harga jual bersih. Kemudian dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan ada pendapatan sebesar 35%. Begitu juga dengan beverage cost percentage atau persentase biaya minuman, yaitu dengan membagi harga pokok per porsi minuman dengan harga jual bersih minuman dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan ada pendapatan sebesar 21%. Nah, yang ketiga ada standar 35%. Dengan demikian, standar cost percentage 35% oleh manajemen atau pemilik hotel itu berarti bahwa di dalam harga jual atau selling price dari makanan yang dijual di restoran sudah termasuk segala biaya yang dipergunakan untuk proses makanan tersebut hingga ready for meal atau siap makan. Nah, biaya di sini tidak termasuk ke dalam biaya tenaga kerja. Nah, yang keempat ada harga pokok di atas standar. Apabila food percentage di atas standar hingga mencapai 50% atau lebih dalam kurun waktu yang lama dan berlarut, maka manajemen atau pemilik hotel akan segera memerintahkan eksekutif chef untuk melakukan konsultasi dan koordinasi bersama dengan bagian pengendalian biaya untuk bersama melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menekan kejadian seperti ini. Nah, apabila dalam sebuah hotel harga pokok ini mencapai melebihi standar yang telah ditentukan, tentu saja akan berdampak pada pendapatan hotel yang bersumber dari makanan dan minuman, sehingga membuat daya beli konsumen atau tamu yang ada di hotel akan menurun. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kadek Gita Sari Cahyanti, NIM 20070210006.
Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang menghitung harga jual. Menghitung, memperbaiki, ataupun menyesuaikan harga jual pada makanan dan minuman yang ada di restoran ataupun di bar sering disebut dengan update price atau recosting menu, di mana sebelum dilakukan perbaikan atau penyesuaian harga jual, maka bagian dapur akan melakukan survei harga pasar terlebih dahulu. Di mana survei harga pasar ini dilakukan pada pasar tradisional yang menjadi tempat langganan supplier hotel untuk mendapatkan keperluan dengan harga yang paling baru atau up to date. Di mana nantinya setelah dilakukan perbaikan pada harga pokok yang ada di resep baku atau standar resep, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu penyesuaian harga jual atau update selling price pada menu-menu yang dianggap perlu yang ada di restoran, bar, ataupun outlet lainnya. Di mana dengan dilakukannya perbaikan harga jual pada makanan dan minuman, nantinya diharapkan bahwa kos presentasi untuk makanan dan minuman itu yang berada di bawah standar ataupun di atas standar nantinya akan kembali menjadi normal yang mencapai antara 30-35%. Sekian untuk materi menghitung harga jual. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Loh Ayu Yuliasih, NIM 2007-021-014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai cara menghitung HPP makanan dan minuman atau food costing yang benar. Food cost adalah seluruh biaya atau cost yang dikeluarkan untuk dapat menghasilkan suatu menu makanan dan minuman dengan standar resep tertentu, mulai dari bahan, pengolahan, hingga menjadi menu makanan dan minuman siap jual per satu porsi. Biasanya food cost ini dihitung oleh chef cook atau chef atau koki. Dalam penerapannya ada dua jenis perhitungan food cost, yaitu yang pertama ada food cost ideal dan yang kedua ada food cost aktual. Seperti namanya, food cost ideal adalah persentase food cost yang dihitung berdasarkan rumus dasar atau ideal. Sedangkan food cost aktual adalah persentase food cost yang memperhitungkan tingkat persediaan awal dan akhir. Food cost aktual akan selalu menjadi persentase yang lebih tinggi dibandingkan food cost ideal. Yang kedua yaitu cara menghitung food cost ideal. Misalkan sebuah restoran menjual menu burger telur, untuk membuat satu porsinya dibutuhkan satu keping roti seharga 1.500, setengah buah tomat seharga 200, setengah bawang bombay seharga 700, seperempat mentimun 250, satu butir telur 1.000, sedikit garam dan merica seharga 100, dan daun selada seharga 250, serta satu saset kecil saus tomat seharga 250 dan satu saset kecil saus sambal 250 dan satu saset kecil mayones seharga 500 serta biaya gas untuk memanggang seharga 500 sehingga total biayanya menjadi 5.500. Misalkan satu porsi burger telur ini dijual seharga 15.000, maka food cost yang didapat sebesar yaitu total biaya dibagi harga jual dikali 100% sehingga mendapatkan food cost sebesar 37%. Nah, angka 37% ini dibilang sudah cukup baik sesuai dengan standar yang biasa dipakai seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dan misalkan jika kita ingin mendapatkan food cost 35%, maka harga jual burger telur ini harus yaitu total biayanya sebesar 5.500 dibagi dengan 35% dikali 100% sehingga dapat memperoleh harga jual 15.720. Selanjutnya, yang ketiga yaitu contoh menghitung food cost aktual. Menghitung HPP per porsi menu, misalkan restoran memiliki persediaan awal untuk 30 porsi burger telur, yang artinya modal awalnya dikeluarkan sebanyak
5.500 dikali 30 yaitu 165.000, sedangkan untuk 1 minggunya restoran membeli bahan yaitu bahannya sebesar 220 porsi, yang artinya 5.500 dikali 220 sehingga memperoleh 1.210.000. Nah, setelah dilakukan stock opening, maka didapat nilai persediaan akhir burger telur itu sebanyak 10 porsi, sehingga total biaya dikali 10 menjadi 110.000. Nah, HPP-nya dapat kita cari dengan menggunakan rumus HPP sama dengan nilai persediaan awal ditambah pembelian persediaan dikurang nilai persediaan akhir. Maka HPP-nya yaitu nilai persediaan awalnya sebesar 165.000 ditambah pembelian persediaan yaitu 1.210.000 dikurangi 110.000 yaitu merupakan nilai persediaan akhir, sehingga diperoleh HPP sebesar 1.265.000. Nah, menentukan nilai food cost aktual per porsi menu, setelah mendapat nilai HPP, maka nilai food cost aktual pun bisa ditentukan dengan perhitungan yang memperhatikan beberapa porsi telur yang terjual. Dimisalkan jumlah burger telur yang terjual yaitu sebanyak 200 porsi, sehingga total yang terjual yaitu 200 dikali harga jual sehingga memperoleh 3 juta. Dan HPP sudah kita dapat yaitu sebesar 1.265.000 sehingga food cost aktualnya menjadi HPP dibagi dengan total yang terjual dikali 100% sehingga mendapat food cost perolehan yaitu sebesar 42,2%. Baik, sekian pemaparan materi yang kelompok 2 sajikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.